program inovatif. Program inovatif Pak ya? Ya. Nah, ini prinsip agama kita, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, untuk menciptakan cinta zakat. Karena zakat ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim ya. Oke Pak, jadi dari penjelasan Bapak ini programnya luar biasa nih Pak ya. Tentu ini Bapak berharap peran aktif dari semua instansi nih Pak. Basnas tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sahabat religi, masih bersama kami podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahang. Pada hari ini kita akan berbicara tentang Basnas, Badan Amil Zakat Kabupaten Kepahang Pak ya. Betul. Kita sudah hadir, hadapan kita ini adalah yang betul-betul punya kewenangan untuk itu. Beliau adalah Pak Rusmedi. Mungkin memperkenalkan diri Pak, mungkin supaya lebih enak kita bicaranya Pak. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Selamat siang. Sebelum saya menjelaskan segala sesuatunya tentang Basnas ini, saya memperkenalkan diri ya. Nama Rusmedi Hanafi. Rusmedi Hanafi ya. Jabatan sebagai Ketua Basnas Kabupaten Kepahang. Yang kami dilantik pada tanggal 12 September 2022 yang lalu oleh Bapak Bupati Kepahang, yang dihadiri oleh seluruh OPD dan Forkopimda yang ada di Kabupaten Kepahang, terutama Kepala Kemenak Kabupaten Kepahang. Oke. Jadi ini berkaitan dengan Basnas sendiri Pak ya. Ini visi misi ini apa nih Pak? Mungkin sudah jelas beberapa program sudah tercapai ini tahun-tahun sebelumnya. Yang ke depan ini jelas Basnas punya program spesial. Mungkin bisa dijelaskan supaya kita punya kontribusi nih Pak. Betul. Silakan nih Pak. Terima kasih. Jadi berbicara tentang program Basnas ya, dan visi serta misi daripada Basnas ini, sebelum saya menjelaskan ke arah itu, akan saya sampaikan tiga hal ya. Basnas Kabupaten Kepahang ini menggunakan tiga prinsip ya di dalam melaksanakan program itu. Yang pertama adalah program inovatif. Program inovatif Pak ya? Yang luar biasa. kedua adalah program adaptif. Yang ketiga program kolaboratif. Baik, akan saya jelaskan satu persatu ya. Untuk program inovatif ya, kami tetap melanjutkan program-program yang sudah dilaksanakan oleh pimpinan sebelumnya. Namun kami tetap berinovasi ya, untuk lebih mengembangkan program Basnas ke depan. Itu. Nah, adapun yang dimaksud dengan adaptif, kami lebih mengedepankan kearifan lokal. Maksudnya kearifan lokal di sini adalah bahwa apa yang akan kami laksanakan ini ya, itu mengacu kepada apa yang bisa tumbuh dan berkembang tentang Basnas ini di Kabupaten Kepahang. Nah, kemudian yang ketiga adalah kolaboratif. Untuk diketahui, Basnas tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Jadi Basnas menjalin kerjasama, berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Kepahang ini, seluruh kepala dinas, badan, dan kantor, kemudian seluruh OPD yang ada, untuk bisa bekerja sama dengan kami, ya, terutama dengan pihak Kementerian Agama Kabupaten Kepahang, didukung lagi oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepahang. Nah, selanjutnya untuk diketahui pula
bahwa Basnas ini tujuan utamanya adalah membantu pemerintah dalam hal mengentaskan kemiskinan. Membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan. Program yang luar biasa Ya, tuh Pak ya. luar biasa sekali Luar memang biasa, ya. ya. Jadi di samping itu program yang lain juga menjadikan mustahik ya, supaya menjadi muzaki. Jadi jangan selamanya orang itu menjadi penerima. Tapi kita akan usahakan yang selama ini selalu menerima, tapi akan kita jadikan menjadi orang memberi. Nah, ini prinsip agama kita, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Iya, betul artinya sekali, si mustahik harus jadi muzaki. Nah itu. Nah, jadi muzaki ini supaya tidak bertanya-tanya adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Orang yang wajib mengeluarkan zakat ya. Adapun mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Nah, untuk lebih lengkapnya ini tertera di dalam surat At-Taubah ayat 60. Ya. Barangkali dalam waktu yang singkat ini kita tidak bisa jelaskan secara rinci karena waktu kita sangat mendesak, ya kan? Betul. Tapi ini insya Allah di lain kesempatan nanti akan saya jelaskan lebih rinci lagi. Siapa sih sebenarnya yang berhak menerima zakat itu? Antara lain adalah fakir, miskin. Fakir, miskin ya Pak. Mungkin orang akan bertanya-tanya siapa fakir, siapa miskin. Fakir ya itu adalah orang yang tidak punya usaha, tidak punya lahan usaha ya, tidak punya lahan usaha, tidak punya kemampuan untuk berusaha, sementara dia masih butuh makan. Nah ini fakir. Itu yang dibantu Pak ya? Yang dibantu ya. Kemudian yang miskin, dia punya usaha, punya kemampuan, tapi usaha dan kemampuannya ini belum mencukupi kebutuhan hidupnya. Ini jadi, baru 2. Jadi seluruhnya asnaf ini ada 8. Ya, betul. Silakan dilihat di dalam surat At-Taubah ayat 60 itu. Nah itu. Ya betul. Jadi gini Pak, ini kayaknya sudah ada program ya Pak ya, ada inovatif, ada adaptif, ada kolaboratif Pak ya. Betul. Jadi melibatkan semua ini. Kalau seandainya sahabat religi nih tertarik untuk menikmati apa itu? Menerima. Itu apakah ada standar, ada caranya seperti apa? Oh baik. Ya. Jadi begini, pada prinsipnya Basnas itu menggunakan yang pertama yang menggunakan 3A ya. A pertama aman syar'i. Yang kedua aman regulasi. Yang ketiga aman NKRI. Aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Luar biasa ya, luar biasa. NKRI. Iya. Maksud aman syar'i, pengelola zakat ini tidak boleh bekerja sembarangan. Harus berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh keluar dari situ. Jadi secara hukum ini bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Lebih khusus lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aman syar'i, tidak ada pelanggaran. Kemudian aman regulasi. Aman regulasi artinya pihak Basnas di dalam melaksanakan tugasnya ini harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diatur oleh pemerintah kita, pemerintah Republik Indonesia. Nah, kemudian aman NKRI. Yang dimaksudkan di sini adalah pihak Basnas di dalam melaksanakan tugasnya itu harus lebih mengemukakan ketertiban, kenyamanan, ketentraman yang tidak mengganggu pihak lain. Kenapa dikatakan demikian? Karena Indonesia ini bukan hanya Islam, yang non-Muslim juga banyak, seperti Hindu, Buddha, Katolik, Protestan dan lain sebagainya. Jadi kita menjaga tatanan kerukunan hidup beragama. Ya kan? Ya betul. Nah, betul. Jadi kita melaksanakan tugas itu menciptakan rasa aman
tiga itu tadi. Ya. Pertama aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Ya. Nah, kembali kepada Basnas di Kepayang, di dalam 4 bulan terakhir ini kami sudah melaksanakan bedah rumah. Oh, itu program Basnas juga, Pak, ya? Program Basnas Oh, luar ini biasa. diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak yang mempunyai rumah tidak layak huni. Oh, jadi Ya kan? betul. Itu dilihat kriterianya dari istilahnya ada Aladin. Jadi Atap, lantai, dinding. jadi Lantainya tanah, atapnya sudah rusak, dindingnya bambu atau pelupuh Iya, iya. atau papan. Jadi Nah, 4 bulan terakhir ini kami sudah melaksanakan 8 unit. 8 unit, Pak, ya? 8 unit 8 unit. untuk di Kabupaten Kepahyang ini. Sudah selesai dalam tempo 20 hari bisa ditunggu. Ya, ya, ya. Itu ya. dari Basnas. Dari Basnas. Jadi Nah. gini, Pak, artinya masyarakat itu sudah banyak yang merasakan kehadiran Basnas, Pak, ya, di Kabupaten Betul, Kepahyang ini. betul. Cuman mungkin ada beberapa kawan ini yang belum sampai informasi tersebut, sehingga beberapa manfaat tadi ada sebagian tidak dirasakan. Nah, sekarang hari pada kesempatan ini dalam podcast ini mungkin ada pesan mungkin yang Bapak pengen sampaikan kepada sahabat religi sebagai apa namanya itu statement pembahasan kita pada hari ini, Pak. Karena pembicaraan tentang Basnas kalau dibicarakan begitu panjang nih kayaknya Waktunya nggak cukup ya, Pak, ya. Jadi mungkin ya. sahabat religi, jadi kalau seandainya ada keperluan sesuatu mungkin bisa langsung ke Basnas atau nanti, karena Basnas jelas sudah punya program yang luar biasa, ada inovatif, betul. Ya. ada adaptif, kemudian ada program saya tengok tadi ada bedah rumah, luar biasa itu. Ya, mungkin ada statement yang supaya sahabat religi tahu nih, Jadi, bagaimana peran Basnas tadi di Kabupaten Kepahyang. Dia tetap konsen dengan syar'i, dengan regulasi, dengan NKRI tadi. Mungkin silakan, Pak, untuk jadi begini, atas dasar itu tadi, ya, Pak. ya, Basnas sudah menyampaikan surat kepada seluruh camat yang ada di Kabupaten Kepahyang ini instansi, untuk Pak, menyampaikan informasi kepada kami kalau di daerah mereka itu ada rumah-rumah masyarakat yang tidak layak huni, termasuk kalau ada orang fakir miskin, anak yatim piatu, kemudian ada anak yang cerdas tapi ekonominya tidak mampu, ada orang sakit yang tidak punya dana untuk berobat, supaya menyampaikan kepada kami. Setelah itu nanti akan kami programkan untuk menyusun bantuan-bantuan bagi mereka itu. Dan selama ini kami sudah banyak membantu, ada untuk program beasiswa. Oh, beasiswa. Nah, kemarin ada putra Kepahyang yang dia kemampuannya luar biasa, bisa diterima di bagian teknik apa itu perkapalan, diterima di Papua, sedangkan orang tuanya tidak mampu, dibantu oleh Basnas Kepahyang. Jadi Bapak Ibu, sahabat religi, dimanapun Anda berada, ya ini informasi yang luar biasa dari Ketua Basnas, Pak, ya. Betul. Dia menyampaikan pada momen yang tepat bahwa kawan-kawan sahabat religi bisa memanfaatkan momen ini untuk supaya jangan selalu punya harapan, Pak, ya. Betul. Jangan karena ada kendala sesuatu kemudian nampak sepertinya habis, ya, tidak. Banyak yang mau membantu, ya. Tapi asal kita disampaikan data tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada. Betul. Ya, di Basnas sudah punya konsep itu, Pak, ya. Punya. Jadi dari penjelasan Bapak ini programnya luar biasa nih, Pak, ya. Tentu ini Bapak berharap peran aktif dari semua instansi nih, Pak, ya. Ya. Adakah surat edaran atau apa sejenisnya, Pak, yang oleh pemerintah daerah supaya ini bisa orang aktif nih, Pak, secara institusi dan seterusnya, mungkin bisa dijelaskan nih, Pak. Baik, terima kasih. Kami sudah membuat draft, ya, tentang upaya peningkatan pengumpulan zakat ini. Dan sudah kami buat, dan itu sudah kami serahkan kepada Bupati untuk dikeluarkan surat edarannya yang ditujukan kepada seluruh ASN yang ada di Kabupaten Kepahyang ini, supaya mereka membayar zakat, bayar zakat. Dan di situ kami buat juga semacam surat-surat pernyataan
Yang mau berzakat silakan buat pernyataan, yang tidak mau berzakat silakan buat pernyataan. Oh itu. Dengan alasan apa? Ya. Dan ini dikaitkan nanti dengan kinerja mereka dalam kaitannya dengan masalah kenaikan pangkat, ya kan? Untuk menduduki sebuah jabatan. Tapi ini bukan tekanan. Tekanan ya. Maksudnya apa? Supaya mereka cinta zakat. Karena zakat ini wajib. Jadi Berdosa jika tidak dikeluarkan zakat itu yang akan menjadi bara api yang akan membakar tubuhmu, kata Rasulullah di akhirat nanti. Berarti itu surat edaran Bupati Pak ya? Betul. Ya, mudah-mudahan surat edaran itu nanti kita akan tunggu berikutnya, dan supaya kawan-kawan sahabat Religi juga akan segera mendapatkan informasi ini, supaya kita harus memang memulai melatih diri untuk supaya berbagi Pak ya. Betul. Berbagi itu melalui konsep ya, memberikan apa yang menjadi hak orang lain. Jadi dari Basnas Kabupaten Kepahyang mengharapkan kepada seluruh kaum muslimin yang ada di Kabupaten Kepahyang, khususnya umumnya ya di negara kita, untuk menciptakan cinta zakat. Karena zakat ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim ya, yang ada kemampuannya. Tidak banyak, hanya 2,5%. Kalau kita dalam jumlah uang, dalam 1 juta itu hanya Rp25.000 yang wajib dikeluarkan. Jadi di dalam setiap harta yang kita miliki itu bukan milik kita semuanya. Sebagian kecil 2,5% itu adalah milik orang lain. Jadi kalau kita punya uang 1 juta Pak, ya, yang punya kita mutlak itu 975.000. Yang 25.000 itu milik orang lain. Seperti anak yatim, fakir miskin, dan yang 8 asnaf itu. Jadi, dan ini diperintahkan oleh agama kita, hukumnya wajib dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, yang 25.000 ini, kata Rasulullah, akan menjadi bara api yang akan membakar tubuhmu di akhirat nanti. Nah, kalau sudah dikeluarkan, kata Rasulullah, itulah yang akan membantumu nanti. Oleh karena itu, kepada semua pihak yang beragama Islam, mari kita ciptakan cinta zakat, keluarkanlah zakat Anda untuk membersihkan harta Anda, mensucikan jiwa Anda. Sesuai dengan surat At-Taubah ayat 103 itu. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebahagian kecil dari harta mereka itu untuk mensucikan harta mereka dan membersihkan jiwa mereka. Ini perintah Allah melalui Al-Quran pada surat At-Taubah 103 itu. Jadi ini bukan perintah dari pemerintah atau presiden, tapi ini perintah Allah. Saya kira demikian. Jadi Basnas itu memfasilitasi ya. Memfasilitasi. Yang dikoordinir oleh kawan-kawan di satuan kerja, di kantor. Terutama Kemenak, MUI, kemudian Pemda juga Pak ya. Iya. Dari Pemda kita supaya kan sudah berkolaborasi. Supaya menyampaikan, membuka kesadaran untuk membayar zakat melalui Basnas Pak ya. Nah, untuk itu kita juga akan bentuk nanti, tadi sudah saya bincang-bincang dengan Kepala Kemenak Kabupaten Kepahyang ini, untuk membentuk dai-dai zakat. Mereka zakat ini nanti ya termasuk saya memberikan edukasi dan sosialisasi tentang zakat. Karena masih banyak masyarakat kita yang belum paham tentang zakat ini. Ini ada pengalaman kemarin, Pak. Iya. Dia mengatakan Basnas itu Basarnas. Salah, Pak. Saya bilang bukan Basarnas. Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Nah, mungkin itu yang ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ya, melalui Menteri Agama. Bukan Basarnas, Pak. Saya bilang Basnas. Ini program yang bagus sekali nih sahabat Religi ya. Jadi ini Basnas ini adalah lembaga pemerintah non struktural. Langsung yang dibentuk oleh Presiden. Jadi kami bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Bekerja sama tentunya ini terutama dengan pihak Kemenak. Jadi secara tidak langsung kami ini adalah bagian daripada Kemenak. Itu. Saya kira itu. Insya Allah nanti di lain kesempatan kita bisa jumpa lagi. Boleh. Waktunya singkat sekali ini. Saya ambil poin-poinnya saja secara global ya. Demikian sahabat Religi, pembicaraan kita pada hari ini bersama Bapak Rusmedi, Ketua Basnas Kabupaten Kepahyang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cinta zakat.